Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa anak-anak dengan Ibu Apong mengajar di SMA Negeri 19 Garut, mengajar matematika wajib di kelas 12 MIPA. Pertemuan kali ini Ibu akan lanjutkan materinya dari yang bulan kemarin yaitu untuk peluang. Sekarang akan dibahas tentang permutasi dan kombinasi. Sebelum ke permutasi, itu ada yang disebut dengan notasi faktorial. Notasi faktorial ini penting untuk apa? Untuk diingat karena untuk permutasi dan kombinasi semua menggunakan notasi faktorial penghitungannya. Nah, untuk notasi faktorial di sini, untuk setiap n bilangan asli, n faktorial ditulis dengan n faktorial faktorialnya itu seperti tanda seru ya. Didefinisikan sebagai n faktorial sama dengan n kali n min 1 kali n min 2 kali n min 3 dan seterusnya sampai kali 2 kali 1. Atau kalau dibalik itu jadi 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya sampai kali n min 1 kali n. Dan untuk khusus untuk 0 faktorial itu didefinisikan sebagai 1. Jadi 0 faktorial sama dengan 1. Contohnya, ada 5 faktorial. 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu sama dengan 120. Sekarang yang contoh kedua, 3 faktorial ditambah 4 faktorial. Jadi harus diuraikan dulu. 3 faktorialnya itu 3 kali 2 kali 1 ditambah 4 faktorialnya. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, yang tadi 3 faktorial itu jumlahnya 6, yang 4 faktorial jumlahnya 24, jadi dijumlahkan itu menjadi 30. Contoh yang ketiga, misalkan di sini ada pembagian untuk faktorial. Ada pembagiannya di sini 5 faktorial dibagi 3 faktorial. 5 faktorialnya 5 kali 4 kali 3 faktorial karena penyebutnya ada 3 faktorial. Jadi 3 faktorial dengan 3 faktorial itu 1, maka tinggal 5 kali 4. Jadi sama dengan 20. Nah, sekarang permutasi. Permutasi adalah susunan unsur-unsur berbeda dengan memperhatikan urutan tertentu. Jadi di dalam permutasi urutannya diperhatikan. Urutannya diperhatikan. Jadi susunan yang urutannya diperhatikan. Contoh, di sini ada permutasi N unsur berbeda yang setiap kali diambil seluruhnya. Jadi seluruhnya untuk mengambil berapa yang diambil dari N yang tersedia. Ini ditulis dengan kalau ditulis di sini ditulisnya NPN. Kalau Ibu baca ini permutasi N dari N unsur sama dengan N faktorial. Boleh ditulis ke atas N-nya. Jadi PNN ke atas ya sama dengan N faktorial. Contoh, tentukan banyak permutasi jika 3 buah unsur A, B, dan C dipermutasikan 3-3 setiap kelompok. Nah, di sini N-nya ada 3. Itu ya A, B, C, N-nya ada 3 sehingga banyak permutasinya P3. P3 itu sama dengan 3 faktorial. 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Nah, kalau sebagai bukti dilihat dengan diagram pohon. Kalau diagram pohon, di situ ada unsurnya A, B, C dibuatkan ke atas ke bawah A, B, dan C, maka kalau di situ ada unsur A, maka sebelah kanannya BC. Kalau B berarti AC, kalau C itu AB. Maka susunannya yang pertama A, B, C. Itu yang kedua A, C, B. Yang ketiga B, A, C. Yang keempat B, C, A. Yang kelima C, A, B. Yang keenam CBA.
Maaf, salah. Yang kedua, permutasi R unsur dari N unsur. Kalau ditulisnya NPR itu artinya permutasi R dari N unsur yang tersedia. Banyak permutasi N objek yang diambil oleh Banyak permutasi N objek yang diambil R objek itu 0 lebih kecil R lebih kecil N. Dinotasikan NPR atau permutasi R dari N sama dengan N kali N-1 kali N-2 dan seterusnya kali N R tambah 1. Atau NPR kalau Ibu sebutkan ini permutasi R dari N itu N faktorial dibagi N min R faktorial. Contoh, berapa banyak susunan 4 unsur atau 4 huruf dari huruf A, B, C, D, E, dan F. Jadi unsurnya ada 6, ada A, B, C, D, dan E, dan F, akan diambil 4 huruf. Maka di sini 4 huruf diambil dari 6 huruf, berarti permutasi 4 dari 6. Nah, jadi N-nya ada 6, R-nya ada 4. Jadi R lebih kecil dari N. Maka permutasinya boleh ditulis ke atas itu ada PRN. Berarti permutasi R dari unsur yang tersedia. N-nya 6. Jadi PRN-nya sama dengan 6 faktorial dibagi 6 dikurang 4 faktorial. Atau N faktorial dibagi N min R faktorial. N-nya 6, R-nya 4, maka P4 dari 6 sama dengan 6 faktorial dibagi 6 dikurang 4 faktorial. Itu jadi 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Jadi di situ ada 2 faktorial dibagi 2 faktorial hasilnya 1. Jadi tinggal 6 kali 5 kali 4 kali 3 sama dengan 360. Jadi, banyaknya susunan huruf yang dapat dibentuk adalah 360 susunan. Permutasi yang ketiga yaitu permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Jadi ada, kalau yang tadi unsurnya berbeda semua beda unsurnya. Kalau sekarang ada unsurnya yang berbeda, unsurnya yang sama. Di sini banyaknya permutasi dari N unsur yang memiliki R1 unsur pertama yang sama, R2 unsur kedua yang sama, dan seterusnya sampai RK unsur ke K yang sama adalah permutasinya P, N, R1, R2 sampai seterusnya sampai RK. Maka di sini didefinisikan sebagai N faktorial dibagi yang unsur samanya R1, jadi R1 faktorial dikali R2 faktorial dikali dan seterusnya sampai kali RK faktorial. Contoh, berapa banyak bilangan 7 angka yang dapat disusun dari angka-angka 4, 4, 4, 5, 5, dan 7. Jadi di sini ada 7 angka tapi ada beberapa yang sama. Nah, di sini jadi ada banyak seluruh angkanya ada 7 itu dikatakan dengan N, maka banyak angkanya yang sama itu angka 4. Angka 4 itu disebut R1. Itu angka 4-nya ada 3, maka 4 atau R1 sama dengan 3. Banyak angka 5-nya di sini kebetulan sama seperti angka 4 ada 5. Maka 5 itu R2 sama dengan 3. Sehingga dapat dihitung P, N, R1, R2 sama dengan N faktorial dibagi unsur yang samanya R1 faktorial kali R2 faktorial. Jadi P 7, 3, 3 sama dengan 7 faktorial dibagi R1-nya 3 faktorial dikali R2 3 faktorial. Sehingga bisa dijumlahkan atau diselesaikan menjadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi
Yang 3 faktorialnya 3 kali 2 kali 1 dikali 3 faktorial. Nah, di sini ada 3 faktorial dibagi 3 faktorial itu sama dengan 1. Terus ada 3 kali 2 yang di penyebutnya itu 3 kali 2 kali 1 itu jadi 6, maka 7 kali 5 kali 4 jadi 840/6 sama dengan 140. Selanjutnya, permutasi yang keempat yaitu permutasi siklis. Permutasi siklis adalah permutasi melingkar. Permutasi siklis didefinisikan banyaknya cara menyusun n unsur berlainan dalam suatu lingkaran dengan memandang susunan yang searah putaran jarum jam dan berlawanan arah putaran jarum jam adalah maka di sini menghitungnya susunannya searah dengan putaran jarum jam. Kita lihat kalau PSN artinya permutasi siklis dari N itu disebut dengan N faktorial dibagi N sama dengan N min 1 faktorial. Jadi kalau, dalam kehidupan sehari-hari itu kalau kita duduk dalam meja bundar misalkan itu berarti itu permutasi siklis. Permutasi siklis contohnya terdapat beberapa cara. Terdapat berapa carakah 4 anak A, B, C, D yang melingkar dapat disusun dalam lingkaran? Nah, di sini cara satu, N-nya sama dengan 4. Maka permutasi siklis dari 4 itu jadi 4 dikurang 1 faktorial sama dengan 3 faktorial. 3 faktorial itu artinya 3 kali 2 kali 1 jadi ada 6 cara. Cara yang kedua, jika keempat anak itu diletakkan pada posisi seperti pada gambar, bergantian searah putaran jarum jam. Nah, jadi di situ ada kalau tadi searah, kalau sekarang berlawanan. Jadi ke kiri, kalau tadi kan ke kanan. Nah, kalau ke kiri berarti A, B, C, D. Nah, itu, eee, ditulisnya apa disebutkan rotasinya jadi, kalau dibaca ke kanan A, C, D, B gitu kan. Nah, sekarang kita lihat dengan, pohon faktor. Kalau dengan pohon faktor ada A, langsung ke B, C, D, maka, di situ akhirnya akan menjadi A, B, C, D, A, B, D, C, A, B, A, C, B, D, A, C, D, B, A, D, B, K, dan A, D, C, B. Nah, itu dulu yang Ibu sampaikan. Untuk kombinasi kita bahas di pertemuan mendatang. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.